Unsur ialah satu-satunya zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Atau bisa juga dikatakan unsur ini merupakan zat murni. Yang kita kenal zat murni ini mencapai 118 unsur. Dari jumlah tersebut 92-nya adalah unsur yang ditemukan di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan yang dibuat oleh ilmuwan di laboratorium. Berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, unsur logam yang memiliki sifat-sifat yaitu mengkilap. Kalau direntangkan dapat menjadi kawat, akan tetapi jika ditempa dapat menjadi lempengan. Bersifat konduktor atau juga bisa disebut dengan penghantar listrik atau panas yang baik. Dan pada suhu kamar berwujud padat, kecuali pada logam raksa, cesium, francium, dan gallium. Ini merupakan logam yang berbentuk cair. Lalu yang kedua adalah unsur metaloid yang memiliki sifat-sifat lebih rapuh dari logam. Bersifat semikonduktor, artinya dia dapat menghantarkan panas dan listrik lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Dan beberapa metaloid berkilau seperti logam. Lalu yang ketiga, unsur non-logam memiliki sifat-sifat pada suhu kamar umumnya berwujud gas, namun ada pula yang berbentuk padat atau cair. Bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Umumnya tidak mengkilap dan tidak dapat ditempa. Untuk lebih mempermudah penulisan masing-masing unsur, dibuatlah sebuah lambang tertentu untuk setiap unsur. Lambang ini disebut lambang unsur. Lambang unsur akan berbeda antara satu unsur dengan unsur lainnya, yang diciptakan oleh ilmuwan yang berasal dari Swedia, yaitu Johannes Jacob Berzelius. Beliau memberikan nama dengan mengambil huruf pertama dari nama Latin unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh, nitrogen yang lambang unsurnya adalah N, atau hidrogen yang lambang unsurnya adalah H. Akan tetapi, karena jumlah unsur yang ditemukan lebih banyak daripada jumlah abjad yang hanya 26, maka untuk unsur yang dimulai dengan huruf pertama yang sama akan dilambangkan menggunakan huruf pertama besar, lalu huruf kedua adalah huruf kecil. Senyawa adalah zat tunggal, namun berbeda dengan unsur. Kalau senyawa merupakan zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Karena senyawa ini terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur. Namun, setelah 2 unsur ini sudah tercampur, maka unsur-unsur ini akan kehilangan sifat penyusunnya. Dan walaupun sudah tercampur, senyawa dapat diuraikan kembali melalui proses kimia. Hampir serupa dengan senyawa, namun campuran adalah penggabungan 2 zat murni atau lebih, akan tetapi masih mempunyai sifat-sifat asalnya. Salah satu bentuk dari campuran ini adalah larutan, yang merupakan campuran homogen yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Contohnya adalah ketika kita melarutkan gula di dalam air. Umumnya, pemisah campuran ini dilakukan dengan cara melalui proses fisika. Di antaranya adalah filtrasi, atau biasa juga disebut dengan penyaringan, yang pemisahan campurannya didasari pada perbedaan ukuran jenis zat.
Lalu destilasi atau penyulingan yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat-zat cair tersebut. Selanjutnya, kromatografi, yaitu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap atau adsorben. Ada lagi kristalisasi, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya sehingga tersisa butiran-butiran padat. Dan yang terakhir, sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran yang salah satu komponennya dapat menyublim, yaitu berubah dari padat menjadi gas. Kecut. Itulah yang kalian rasakan ketika kalian sedang berkeringat. Kecut itu persamaannya asam kan ya? Tapi kalian tahu gak sih asam itu apa? Asam ini merupakan zat yang berupa senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi. Berdasarkan asal terbentuknya, asam dapat dibedakan menjadi asam organik dan asam anorganik. Asam organik ya pastinya asam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan asam anorganik ini bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ya pada air aki atau larusan asam pada cuka. Bukan basa yang itu ya. Basa di sini tidak ada huruf H di akhirnya, hanya basa. Adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang baru, yaitu berupa garam. Sifat basa umumnya ditunjukkan dari rasanya yang pahit dan licin. Contohnya itu pada sabun. Ada yang pernah cobain sabun? Nah, pasti sabun itu licin ya. Tapi ada yang pernah cobain makan nggak? Mungkin yang pernah nyobain pasti rasanya akan pahit. Untuk mengetahui sebuah larutan ini bersifat asam atau basa, pastinya kita memerlukan indikator. Biasanya berbentuk kertas yang disebut kertas lakmus. Di mana lakmus ini ada dua jenis, ada lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus biru akan dicelupkan ke dalam larutan asam yang berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan lakmus merah biasanya dicelupkan pada larutan basa yang akan merubahnya menjadi berwarna biru. Namun keakurasian dalam menguji asam basa suatu larutan pada kertas lakmus ini belum seberapa dibandingkan dengan pH meter. Nah, pH meter ini merujuk pada skala pH 0 sampai 14, di mana 0 sampai 7 adalah asam, 7 netral, dan 7 sampai 14 adalah basa. Indikator pH ini pun ada dua jenis. Ada yang berupa kertas indikator, ada pula yang berbentuk elektrik yaitu pH meter. Seperti yang dijelaskan pada materi basa, di mana garam ini tercipta karena adanya reaksi basa dan asam. Dan reaksi ini dinamakan netralisasi. Di mana garam tersebut tidak bersifat asam maupun bersifat basa. Hanya saja dia ataupun bersifat netral. Yang dirasa pasti kalian tahu dong, asin. Asin.